dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kesaksian dari pemazmur yang menyangkut keseluruhan komunitas bangsa atau umat pilihan Allah. Dalam ayat 8 sampai dengan ayat 12, di situ diungkapkan oleh pemazmur tentang panggilan dan juga tujuan-tujuan kehidupan sebuah kelompok atau sebuah persekutuan. Dikatakan, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Karena ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bacaan firman Tuhan yang ada pada saat ini dalam ayat 8 sampai ayat 12 adalah pemberitahuan atau ucapan syukur yang menjadi sebuah kesaksian secara komunitas atau persekutuan, bahwa Allah sudah bekerja di tengah-tengah persekutuan mereka. Allah membebaskan mereka. Dan bacaan kita pada saat itu, Mazmur 66 ini adalah bagian dari kesaksian pemazmur bagaimana merefleksikan perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Mazmur 66 ini dibaca dalam suasana atau situasi Paskah yang menggambarkan bagaimana Allah memberikan kebebasan, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan umat, sehingga umat senantiasa mengucap syukur atas kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Dalam ayat 12, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti orang-orang Israel, khususnya pemazmur yang mengungkapkan bagaimana baiknya Tuhan, dirasakan secara komunitas. Sebagai sebuah persekutuan, tidak mudah untuk mengatakan bahwa Allah begitu baik di dalam persekutuan kita, dan tidak semua mungkin orang mengalami hal-hal yang diungkapkan oleh pemazmur. Pasti ada yang mengeluh, pasti ada yang menggerutu, pasti ada yang tidak senang dengan situasi dan keadaan yang mereka alami. Ada keluhan-keluhan yang membuat mereka lemah secara iman. Tetapi pemazmur menggambarkan bahwa apa yang menjadi pengalaman bangsa Israel telah memurnikan mereka, telah membuat mereka menjadi orang-orang berkualitas. Pengalaman-pengalaman yang dijalani bersama dengan Tuhan memungkinkan mereka untuk semakin bijaksana. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15, di situ pemazmur mengungkapkan bukan lagi ucapan syukur atau mengenang peristiwa-peristiwa secara komunal atau persekutuan, tetapi kembali pemazmur memperlihatkan bagaimana seorang pribadi yang datang mengucap syukur. Jadi sesudah dari persekutuan masuk ke lingkungan yang lebih kecil. Di situ dia katakan bahwa dia akan memasuki rumah Allah membawa korban bakar untuk membayar nasanya, seperti yang diucapkan hidupnya, yang diucapkan di diri. Apa yang dia katakan kepada Allah pada waktu susah, dia datang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan bukan sepotong-sepotong. Tetapi apa yang dilakukan pemazmur di sini diungkapkan bahwa dirinya secara kontinu memberikan persembahan kepada Allah, memberikan korban bakaran kepada Tuhan, sehingga itu menjadi sebuah ungkapan pribadi, ucapan syukur pribadi yang merasakan bagaimana Allah sudah membebaskan dia secara pribadi, sehingga dia mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan, terlepas dari segala macam kesusahan yang dia alami. Karena itu pemazmur mengajak semua orang, marilah hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diri. Artinya pengalaman hebat yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang kehidupannya, menjadikan ini sebuah kisah kehidupan yang membuat orang lain terinspirasi untuk juga senantiasa setia dan taat kepada Allah, sehingga melihat karya-karya Allah dalam kehidupannya. Jadi bukan kita hanya membanggakan diri bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita dan lain sebagainya, tetapi juga
ungkapan-ungkapan ini mesti menjadi sebuah praktek kehidupan. Praktek kehidupan yang memungkinkan kita untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya mengakui kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan berbahagia, pemazmur mengaku di hadapan Allah secara pribadi untuk menunjukkan kepada persekutuan. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Tapi pemazmur melihat dirinya sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah dibebaskan oleh Allah dari pikiran-pikiran yang merusak. Allah telah membebaskan dia dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Allah membebaskan dia dari cara berpikir yang negatif, sehingga dia merasakan kebebasan yang luar biasa. Dan kebebasan ini dia pakai untuk bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang dia nikmati dan dia rasakan sebagai berkat, sebagai kekayaan dalam kehidupannya, dia tidak merasa bahwa itu harus dia nikmati sendiri, tetapi dia datang ke rumah Tuhan. Dia berbuat kepada orang lain, sehingga dia katakan, marilah dengarkan hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Berarti dia juga diberkati dan kembali menjadi berkat. Tetapi ketika dia melakukan ini, dia tidak menonjolkan diri, tetapi dia mengajak semua orang yang mendapatkan berkat Tuhan melalui dirinya untuk semakin mengenal Allah. Inilah juga yang patut untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita, bahwa kita melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Kita melakukan sesuatu ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita, bukan sebuah batu sandungan. Kita tidak perlu hidup di dalam hal-hal yang menurut kita kehormatan yang tinggi atau besar, karena kehormatan yang diberikan oleh manusia adalah kehormatan yang terbatas. Ada saatnya kehormatan itu hilang, ada saatnya kehormatan itu diabaikan oleh manusia. Tetapi ketika kita terhormat di hadapan Tuhan, maka kehormatan itu menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Karena Allah pasti memperhatikan kita, mendengarkan doa. Allah mendengarkan doa-doa kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Di sini dikatakan oleh pemazmur dalam ayat yang kedua, sebuah ungkapan pujian yang luar biasa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Setiap saat dia nikmati dan dia rasakan, dia membawa persembahan, dia mengakui kemurahan Tuhan dalam kehidupan bangsanya. Dia juga memperlihatkan bagaimana orang-orang harus senantiasa hidup memuliakan Allah, bukan memuliakan atau mencari kehormatan diri sendiri. Sebagai warga gereja, kita patut hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Kita patut bersaksi di dalam segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berkat yang Tuhan berikan adalah bagian dari karya Allah untuk membawa kita juga pada kesaksian-kesaksian yang baik dan benar dalam kehidupan. Semoga warga gereja di tengah-tengah situasi COVID-19 pada saat ini tidak menjadi lemah. Semua tanggung jawab kita kepada Allah patut kita tetap laksanakan. Ibadah, berdoa, membaca Alkitab, semua itu patut kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan ini karena keterbatasan kita. Tetapi sebenarnya tidak seorang pun yang bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak punya semangat, dia tidak punya kemauan. Pasti tidak akan terjadi. Tetapi ketika dia punya semangat, dia punya kemauan, dia punya iman untuk tetap beribadah kepada Allah, pasti dia akan laksanakan. Satu atau dua orang pun pasti terlaksana. Tetapi kadang-kadang memang cara beriman kita mungkin perlu untuk kita renungkan kembali. Mudah-mudahan sebagai warga gereja kita
kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan sampai ada warga gereja dalam satu hari ini tidak melakukan ibadah. Bagaimana kita mau mengerti kemurahan Tuhan? Bagaimana kita mau mengerti kasih Allah dalam kehidupan jikalau kita tidak pernah berdoa, membaca Alkitab, apalagi mengungkapkan puji-pujian terhadap kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Mari kita membangun kehidupan yang baik. Mari kita membangun kehidupan yang berdoa, yang bersaksi. Kemudian kita memperlihatkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan dan memuji Dia selama-lamanya. Tuhan akan menolong